Shalom, puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam ibadah online JKI OFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya selalu berdoa kiranya kita semua terpelihara sempurna oleh kasih setia Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin lebih dulu. Haleluya, haleluya. Mari hari ini siapkan hidupmu untuk beri yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kita semua. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Lebih meriah lagi, haleluya, haleluya. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari katakan lagi, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Kitanya yang sering menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu mari hari ini setiap kita yang ada di rumah, kita mau berkata, Tuhan, bawa kami dekat kepadamu. Kami rindu mendekat kepada Tuhan, karena kami tahu hanya dekat Tuhan kami mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Tuhan kami tahu ada kekuatan baru dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Dan mari sama-sama katakan lagi, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Lagi katakan, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari yang rindu dekat dengan Tuhan, bawa penyembahanmu masuk dalam hadiratnya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembah, masuk dalam hadiratmu lebih lagi Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami yang terbaik bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang di rumah lebih lagi sembah Tuhan. Mari yang di rumah mendengarkan suara penyembahanmu bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang berdiam diri, tapi setiap kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kekuatanmu Tuhan, perlindunganmu Tuhan, menaungi kami. Bawa dirimu menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Engkau kami sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu darah Yesus yang membuat kami dekat dengan Tuhan. Kami tahu darah Yesus yang melayakkan kami dekat dengan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Tuhan, bahwa kami terus bersekutu dengan Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada pengharapan baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu
segenap hatimu, katakan lagi. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaanmu, selalu rindu lekat dalam hatimu. Amin, amin. Mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Lagi katakan sama-sama. Tenanglah jiwaku Tuhan dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaanmu, selalu ku rindu dekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya, haleluya, amin. Kami siapkan hidup kami untuk diberkati firman-Mu hari ini Tuhan. Kami buka hati kami dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini mari kita mau belajar firman Tuhan. Buka Alkitab saudara, Yesaya pasal 30 ayat 15. Sekali lagi, Yesaya pasal 30 ayat 15. Satu ayat aja yang kita baca. Firman Tuhan berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Sekali lagi saya ulangi. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari di mana setiap orang sebenarnya butuh kekuatan ekstra. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang sudah terjadi khususnya di masa pandemi ini, yang bukan hanya menghantam kesehatan, tapi juga menghantam ekonomi, bahkan banyak hal sudah terjadi di masa pandemi ini. Karena itu saya percaya bahwa setiap orang butuh kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Tuhan memberitahu kepada kita bagaimana supaya kita bisa tetap kuat menghadapi apapun, ya. Tuhan berkata ada dua hal. Yang pertama dengan tinggal tenang, dan yang kedua adalah percaya. Nah, hari ini saya tidak meragukan iman saudara. Saya percaya yang mengikuti ibadah online Gereja OFC, semua kita adalah orang percaya. Yang percaya bilang amin. Tetapi masalahnya begini,
tidak semua orang percaya bisa tenang. Sedangkan Tuhan berkata, kunci kekuatan kita itu terletak di dua hal, dipercaya dan tenang. Tapi masalahnya tidak semua orang percaya itu bisa tenang. Makanya tidak heran orang percaya pun bisa lemah. Orang percaya pun bisa tidak kuat. Kenapa? Karena masalahnya Tuhan bilang, kalau kita mau kuat itu ada dua. Engkau harus percaya, tapi engkau juga harus tenang. Nah, percaya tidak otomatis membuat orang jadi tenang. Ya, sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Anda percaya tidak otomatis membuat Anda jadi tenang. Karena itu hari ini saya mau bahas bagaimana caranya supaya kita bisa tenang di situasi apapun yang hari ini sedang engkau alami. Karena kalau engkau bisa tenang, sebenarnya di situ kunci kekuatanmu. Apapun yang kau hadapi hari ini, kalau engkau bisa tenang, di situ terletak kekuatanmu. Nah, yang pertama saya mau tunjukkan bagaimana caranya supaya kita bisa tenang. Baca sama-sama dalam Mazmur 62 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sekali lagi, Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Perhatikan kalimat ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, pemazmur berkata begini. Hanya dekat Allah saja. Perhatikan kalimat ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau Anda bertanya hari ini, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa tenang? Alkitab bilang dengan jelas, hanya dekat Allah saja kita ini bisa menjadi tenang. Nah, mungkin orang-orang yang mendengarkan khotbah ini berkata, Pak, saya sudah dekat Tuhan, Pak. Tapi saya kok nggak bisa tenang ya, Pak ya? Nah, di sini masalahnya. Kita meluruskan dulu pengertian apa sih itu namanya dekat Tuhan. Karena jangan sampai Anda merasa Anda dekat Tuhan, tapi sebenarnya Anda tidak dekat Tuhan. Ya, karena Alkitab bilang dengan jelas, orang kalau dekat dengan Tuhan, hasilnya dia hidup dalam ketenangan. Hasilnya dia bisa tenang. Dan kalau dia bisa tenang, maka dia bisa kuat. Nah, banyak orang berkata begini, Pak, saya dekat dengan Tuhan. Apa buktinya? Saya rajin berdoa. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa kalau Anda rajin berdoa, itu bukan tanda Anda dekat Tuhan. Kalau Anda berkata, Pak, saya ini rajin beribadah, itu buktinya bahwa saya dekat Tuhan. Saya beritahu kepada saudara, orang beribadah kepada Tuhan itu bukanlah tanda bahwa dia dekat Tuhan. Mungkin yang lain berkata, Pak, saya melayani Tuhan, Pak, bahkan saya melayani sungguh-sungguh. Apakah itu bukan bukti bahwa saya dekat Tuhan karena saya melayani Tuhan? Saya mau beritahu kepada saudara, Anda boleh melayani Tuhan, Anda bisa aja melayani Tuhan, tapi itu bukan tanda Anda dekat Tuhan. Mungkin ada yang diantara kita juga berkata begini, Pak, saya rajin baca Alkitab, maka saya tahu saya dekat Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, jangan salah paham dengan saya, kita semua perlu baca Alkitab, katakan amin. Kita semua perlu berdoa. Tetapi kalau pun Anda berdoa dan baca Alkitab, melayani, beribadah, itu sebenarnya bukanlah tanda bahwa Anda dekat Tuhan. Dan terbukti hari ini berapa banyak orang yang berkata, Pak, saya selesai berdoa malah saya tetap tidak tenang. Beberapa orang berkata, Pak, saya waktu baca Alkitab saya tenang, tapi begitu saya tutup Alkitab saya nggak tenang lagi. Beberapa orang berkata, Pak, saya kalau dalam ibadah, Pak, hati saya tenang, Pak. Saya kalau dalam gereja hati saya tenang. Begitu saya keluar gereja, selesai ibadah, hati saya tidak tenang lagi. Nah, kenapa? Karena sebenarnya doa, baca Alkitab, ibadah, pelayanan itu bukanlah tanda engkau dekat dengan Tuhan. Nah, saya mau buktikan dulu kepada saudara supaya saudara mengerti. Lihat sama-sama dalam Lukas pasal 15 ayat 28. Nah, ini kisah yang sudah saya sering baca, tapi saya mau tunjukkan lagi kepada Anda. Lukas 15 ayat 28. Ini cerita tentang anak sulung dan anak bungsu. Firman Tuhan berkata begini, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Jadi anak sulung ini marah karena adiknya si bungsu pulang dipestakan oleh ayahnya. Nah, lihat ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Perhatikan kalimat ini. Si sulung berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapa
Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Wow, keren banget ini si sulung ya. Bertahun-tahun melayani, tidak pernah melanggar perintah Bapaknya. Tetapi kepada aku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, perhatikan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa sih anak bungsu ini disembelikan anak lembu oleh bapaknya? Sementara bapaknya tidak pernah memberikan anak kambing kepada si sulung untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatnya. Ya jawabnya sederhana, karena si bungsu nggak mungkin ngambil sendiri. Dia nggak mungkin ngambil sendiri anak lembu lalu dipotong-potong sendiri, nggak mungkin. Karena dia sudah bikin kesalahan kepada bapaknya, bahkan dia pulang dengan sebuah rencana dia akan jadi hamba bapaknya. Jadi bapaknya yang ambilkan. Kenapa? Karena anak ini nggak punya keberanian untuk mengambil anak lembu. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan atau bapaknya tidak pernah memberikan anak kambing kepada si sulung? Jawabnya sederhana, karena si sulung bisa ngambil sendiri. Kenapa dia bisa ambil sendiri? Karena dia tinggal dengan bapaknya. Dia punya hubungan yang harusnya dekat dengan bapaknya. Kalau cuma anak kambing, dia bisa ambil sendiri. Bahkan anak lembu, bahkan bapaknya lembu pun dia bisa ambil sendiri. Kalau seandainya dia punya hubungan yang cukup dekat dengan ayahnya. Nah, masalahnya adalah di sini. Dengarkan baik. Si sulung melayani, tapi dia nggak punya kedekatan dengan bapaknya. Ngambil anak kambing aja sungkannya minta ampun. Ya, kalau dia punya hubungan dekat mestinya dengan bapaknya, dia nggak akan sungkan ngambil anak kambing. Ya, bapaknya sampai ngomong, nak, apa yang aku punya punyamu juga. Sudah diberitahu, sudah tahu punya bapaknya adalah punyanya dia. Dia juga udah lihat bagaimana si bungsu melakukan hal itu minta warisan. Dia udah tahu, tapi dia nggak punya hubungan yang cukup dekat dengan bapaknya. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara tadi, bahwa meskipun Anda melayani, itu bukanlah tanda Anda dekat dengan Tuhan. Meskipun Anda bertahun-tahun tinggal di rumah Bapa seperti si sulung, itu bukan tanda bahwa dia dekat Tuhan. Bahkan si sulung berani berkata, dia tidak pernah melanggar perintah Bapa. Meskipun Anda taat, meskipun Anda melakukan semua yang perintah Bapa, itu bukan tanda Anda dekat dengan Bapa. Jadi semua kegiatanmu itu tidak menyatakan bahwa engkau dekat dengan Bapa. Tadi saya sudah beritahu kepada saudara ya, bahwa doa pelayanan, melayani ibadah, baca Alkitab sekalipun, itu bukan tanda bahwa engkau dekat dengan Tuhan. Tapi apa tanda sebenarnya engkau dekat dengan Tuhan? Nah, saya mau tunjukkan satu ayat supaya kita mengerti akan hal ini. Lihat sama-sama dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-23. Sekali lagi Yohanes pasal 13 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Siapa murid yang dikasihinya? Yaitu Yohanes, sang penulis kitab Yohanes ini, Injil Yohanes ini, ya. Bersandar dekat kepadanya. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bersandar dekat kepadanya. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bersandar di dada Yesus, ya. Jadi Yesus dengan Yohanes ini ya, sama-sama adalah orang dewasa, ya. Tapi Alkitab berkata, Yohanes kok bisa nyender di dada Yesus. Dan anehnya lagi Yesus tidak berkata, Yohanes, kita udah gede, gila nih, jijik kamu. Ya, kau bukan anak kecil, jangan nyender-nyender. Ya. Yesus tidak pernah bilang begitu. Yesus tidak bilang begitu. Ya. Lihat. Lalu ayat 24. Kepada murid itu Simon memberi isyarat. Jadi Simon melihat Yohanes bersandar di dada Yesus. Ya. Dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Jadi sebelumnya itu Yesus cerita tentang ada orang di antara 12 murid ini akan berkhianat. Yang menarik perhatian saya adalah begini, ya. Kenapa Petrus tidak nanya sendiri langsung kepada Yesus? Kenapa pakai perantara?
Dia kan ada di situ, Yesus ada di situ. Kenapa dia nggak nanya langsung? Kenapa dia mesti memberi isyarat kepada Yohanes untuk tanya kepada Yesus? Ya. Dan pertanyaannya juga, kenapa yang lain juga tidak berani nanya? Dan kenapa hanya Yohanes yang kemudian berani bertanya kepada Yesus, sementara yang lain tidak berani bertanya? Kenapa yang lain sungkan dan tidak berani? Jawabnya cuma satu. Karena di antara murid-murid ya, sebenarnya ada satu murid yang sangat dekat dengan Tuhan, yaitu Yohanes. Yohanes ya. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia berani nyender di dada Yesus ya. Dia berani nyender di dada Yesus. Murid-murid yang lain tidak ada yang berani nyender, cuma Yohanes yang berani nyender. Bahkan saudaranya sendiri Yakobus tidak pernah dicatat dalam Alkitab. Saudara Yohanes itu berani nyender di dada Yesus. Satu-satunya yang berani nyender di dada Yesus yaitu Yohanes sendiri. Hubungannya begitu dekat dengan Tuhan. Nah, kembali lagi, apa yang dimaksud dengan dekat dengan Tuhan? Ya, yang dimaksud dekat dengan Tuhan adalah bukan kegiatanmu untuk Tuhan, bukan. Karena kegiatan tidak membuat otomatis orang dekat. Karena dekat itu bicara hati. Makanya kalau saudara baca, kenapa Yohanes begitu dekat? Karena Alkitab berkata sendiri, dia tulis, ini tulisannya sendiri, dia selalu menulis dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Jadi Yohanes bisa dekat karena dia sadar betul, dia tahu betul bahwa Tuhan mengasihi dirinya. Itu yang membuat dia dekat. Saya mau beritahu kepada saudara ya, Anda tidak mungkin bisa dekat dengan orang yang Anda tahu gak suka sama Anda. Anda gak mungkin bisa dekat dengan orang yang Anda tahu orang itu biasa aja dengan Anda. Anda hanya bisa dekat dengan orang yang Anda tahu Anda dicintai. Ya, sama dengan bapak-bapak ibu-ibu dulu yang pernah pacaran. Kapan Anda bisa dekat? Dekatnya itu karena sama-sama mengasihi. Cinta, kasih itu selalu membuat orang jadi dekat. Dekat dengan Tuhan itu bukan kegiatanmu. Anda boleh punya 1 juta kegiatan untuk Tuhan, tapi tidak menjamin engkau dekat. Tapi yang membuat engkau dekat dengan Tuhan, ketika engkau sadar Tuhan sayang kepadamu. Satu-satunya alasan kenapa Yohanes berani nyender di dada Yesus, karena dia tahu Yesus sayang kepadanya, Tuhan sayang kepadanya. Tuhan tidak akan mungkin menolak kepalanya berkata, gila nih kau udah biasa, jangan nyender-nyender sini. Tidak pernah ada catatan Yesus melakukan itu. Karena apa? Yesus benar-benar mengasihi Yohanes. Bahkan sebenarnya Yesus mengasihi semua muridnya. Cuma masalahnya kenapa hanya Yohanes yang berani dekat? Karena hanya Yohanes yang betul-betul yakin, betul-betul percaya bahwa dia dikasihi Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, hanya orang yang tahu dirinya disayang Tuhan, orang itu dekat dengan Tuhan. Si sulung gagal dekat dengan bapaknya karena dia tidak sadar bahwa bapaknya sangat mengasihinya. Dia pikir kalau dia udah melakukan banyak hal itu otomatis membuat dia bisa dekat. Tidak, dia lupa bahwa sebenarnya yang membuat dia dekat dengan bapaknya ketika dia sadar bahwa bapaknya sangat mengasihinya. Saya mau beritahu kepada saudara, orang yang bisa tenang adalah orang yang tahu dirinya disayang Tuhan. Orang yang bisa tenang adalah orang yang tahu dirinya dicintai Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Nah, saya tahu semua orang Kristen percaya Allah itu kasih, ya, Tuhan itu kasih. Tapi masalahnya berapa banyak Anda percaya bahwa Anda itu betul-betul dikasihi Tuhan? Saya mau beritahu, Anda hanya bisa tenang menjalani kehidupan ini kalau engkau hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Karena engkau dekat dengan Tuhan, itu karena engkau sadar Tuhan mengasihi engkau. Nah, Anda yang membuat Anda, yang seringkali membuat kita khawatir tidak bisa tenang, itu adalah ada begitu banyak masalah di sekeliling kita.
Nah ketika ada masalah di sekeliling kita, kita nggak bisa tenang. Kenapa? Karena kita lupa atau kita kurang yakin. Meskipun engkau punya banyak masalah, tapi ada Tuhan yang mengasihi engkau, yang menyertai engkau. Dia mengasihi engkau. Saya bisa dengar kata amin. Dia mengasihi kita. Dan kalau engkau menghadapi sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, engkau akan berkata, yang pegang kendali adalah Bapakku. Yang pegang kendali hidupku adalah orang yang mengasihi aku. Dia tidak akan mungkin meninggalkan aku. Dia tidak akan mungkin membiarkan aku. Dia pasti atur yang terbaik untuk hidupku. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari-hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara. Justru di tengah masalahmu, justru di tengah persoalanmu, justru di tengah apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, engkau harus yakin satu hal. Engkau dikasihi Tuhan. Saudara tahu perbedaan antara Petrus dan Yohanes? Saudara tahu Yohanes tidak pernah berkata aku mau mati untuk Tuhan. Yang berkata mau mati untuk Tuhan itu Petrus. Ya, Yohanes tidak pernah bilang begitu. Tapi saya beritahu, yang terakhir yang ada di bawah kaki salib ketika Yesus disalib itu Yohanes. Petrus gak ada. Kenapa? Karena saya beritahu, orang-orang yang berkata-kata melakukan sesuatu untuk Tuhan, pada akhirnya pun terbukti tidak bisa melakukan apa yang dia katakan untuk Tuhan. Bahkan terbukti dia tidak bisa membuktikan apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Tapi Yohanes, ya, karena dia tahu dirinya disayang Tuhan, sampai akhirnya pun dia tetap ada di bawah kaki salib. Sehingga Yesus pernah berkata kepadanya, kepada Yohanes dan kepada Maria, itu anakmu, kepada Yohanes, dan dia berkata kepada Yohanes, kepada Maria, itu ibumu. Karena itu saya mau tunjukkan kepada saudara, ya, tidak ada hal yang membuat kita bisa dekat dengan Tuhan ketika engkau sadar engkau disayang Tuhan. Ya, ketika engkau mulai berdoa malam hari ini, engkau berkata, Tuhan, aku disayang Tuhan. Maka hidupi hari-hari hidupmu sebagai orang yang disayang Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Tuhan tidak sayang kita, dia nggak akan mau mati untuk kita. Dan kalau dia sudah mau mati untuk kita, masakan hal-hal yang lain Tuhan tidak sediakan untukmu. Masakan untuk hal-hal yang lain Tuhan tidak tolong engkau. Kalau dia sudah mau mati untuk kita, saya yakin dia mengasihi kita. Dia akan lakukan semuanya untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memberkati kita, untuk memelihara hidup kita, untuk memulihkan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya senang dengan sebuah lagu yang berkata, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Perhatikan kalimat ini, ya. Sehelai di rambut tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan, tanpa seizin orang yang mengasihimu. Jadi yang pegang kendali rambut kita aja Tuhan, itu Tuhan yang mengasihimu. Kenali Tuhanmu dengan benar. Meskipun dia pegang kendali atas apapun dalam hidup kita, tapi dia yang pegang kendali, itu Tuhan yang mengasihi kita. Covid bisa merajalela di mana-mana. Dunia sedang diinfeksi atau sedang menghadapi Covid, ya. Meskipun dunia ini sedang menghadapi Covid, Tuhan tetap pegang kendali. Tapi yang paling luar biasa, yang pegang kendali itu bukan Covid, tapi yang pegang kendali Tuhan yang mengasihimu. Saya bisa dengar kata amin. Yang ngatur hidup ini Tuhan yang mengasihi kita. Yang pegang kendali atas hidup kita itu Tuhan yang mengasihi kita. Yang ngatur hidup ini Tuhan yang mengasihi kita. Kalau dia Tuhan yang mengasihi kita, masakan engkau tidak bisa tenang. Yang ngatur hidup ini adalah pribadi yang mengasihi engkau. Masakan engkau tidak bisa tenang. Karena itu hari ini apapun boleh terjadi, engkau bilang gini, aku tetap tenang karena aku tahu Tuhan mengasihi aku. Saya bisa dengar kata amin. Aku tenang karena aku tahu Tuhan mengasihi aku. Tuhan mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Apapun boleh terjadi, aku tetap tenang karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Amin. Tutup Alkitabmu sama-sama. Mari kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, hamba selesai berbicara, meteraikan roh-Mu dalam hidup setiap kami.
Karena kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Karena itu juga kami tahu dengan yakin, dengan pasti, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Karena itu Tuhan, ketika apapun sedang terjadi kami akan tetap kuat. Karena kami tahu kami tenang karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada, Tuhan menolong kami semua. Mari buka tangan-Mu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat berporsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.